Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Becky Prastika. Saya mahasiswa semester 3 dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit materi tentang perkembangan kognitif dan bahasa pada siswa SD. Yang pertama yaitu perkembangan kognitif. Anak usia dasar adalah anak yang berada dalam bentang usia 7-12 tahun ke atas, atau dalam sistem pendidikan itu disebut sebagai anak usia sekolah dasar. Suatu aspek yang paling penting untuk kita ketahui dan kita pahami dari perkembangan anak usia dasar ini adalah aspek kognitif. Perkembangan kognitif merupakan suatu perkembangan yang sangat komprehensif, yaitu berkaitan dengan kemampuan berpikir seperti kemampuan bernalar, mengingat, menghafal, memecahkan masalah-masalah yang nyata, dan kreativitas. Perkembangan kognitif ini juga memberi pengaruh terhadap perkembangan mental dan emosional anak serta kemampuan berbahasa. Sikap dan tindakan anak juga berkaitan dengan kemampuan berpikir anak, sehingga perkembangan kognitif ini dapat dikatakan sebagai perkembangan kunci daripada perkembangan yang bersifat non-fisik. Perkembangan adalah perubahan biologis, kognitif, dan sosio-emosional yang dimulai sejak lahir hingga terus berlanjut di sepanjang hayat. Biasa berpendapat bahwa seorang anak berkembang melalui serangkaian pikiran dari masa bayi hingga masa dewasa, sesuai dengan masing-masing tahap usia perkembangannya. Pada perkembangan aspek fisik, manusia itu terdiri dari perkembangan tinggi badan, berat badan, motorik, otot dan saraf, dan perkembangan otak. Sedangkan perkembangan non-fisik, manusia itu terdiri dari perkembangan kognitif, sosio-emosional, dan perkembangan bahasa. Perkembangan individu itu bisa saja lebih cepat dan lebih baik daripada individu lainnya. Perubahan-perubahan itu terjadi karena adanya beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor usia, yang kedua faktor makanan, yang ketiga faktor genetika, yang terakhir yaitu faktor lingkungan. Ada pula proses perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif itu terjadi atau dibagi menjadi 3. Yang pertama organisasi, kedua adaptasi, yang terakhir ekuilibrasi. Ada pula tahapan-tahapan atau fase perkembangan kognitif. Biasa membagi tahapan kognitif itu atau fase perkembangan kognitif itu menjadi 4. Yang pertama sensori motorik, yang kedua praoperasional, yang ketiga fase operasional konkret, yang keempat yaitu fase operasional formal. Kemampuan kognitif anak usia dasar itu berbeda-beda di setiap tingkatan usianya. Sebagaimana menurut teori Piaget, anak usia dasar itu perkembangan anak itu terbagi menjadi 2 fase. Yang pertama yaitu fase operasional konkret 7-11 tahun, dan yang kedua operasional formal 12 tahun ke atas. Yang pertama operasional konkret itu fase di mana anak sudah mulai bisa berpikir logis, rasional, ilmiah, dan objektif terhadap sesuatu yang bersifat konkret atau nyata. Fase operasional formal yaitu fase di mana anak itu dapat memikirkan sesuatu yang akan atau mungkin saja terjadi, dan sesuatu itu bersifat abstrak. Pada fase ini anak sudah mulai berpikir tingkat tinggi atau berpikir kritis. Anak juga dapat menggunakan pemikiran hipotetis deduktif dan berpikir sistematis dalam menyusun langkah-langkah strategis dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang
Selanjutnya yaitu perkembangan bahasa. Santrok berpendapat bahwa bahasa itu adalah bentuk komunikasi baik secara lisan, tulisan, atau tanda yang didasarkan pada sistem simbol. Semua bahasa manusia itu adalah generatif atau diciptakan. Perkembangan bahasa terkait dengan perkembangan kognitif yaitu berarti faktor intelijensi sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan berbahasa. Usia sekolah dasar ini merupakan masa di mana berkembang pesatnya kemampuan mengenal dan menguasai perbendaharaan kata. Menurut Abin Samsudin, pada awal masa 6-7 tahun, anak dapat menguasai sekitar 2.500 kata. Sedangkan pada akhir usia 11-12 tahun, anak telah menguasai sekitar 50.000 kata. Semakin besar anak itu tumbuh dan berkembang, maka kemampuan bahasa itu juga semakin meningkat dari tingkat yang sederhana menuju yang kompleks. Perkembangan bahasa itu dipengaruhi oleh lingkungan, karena bahasa pada dasarnya merupakan hasil belajar dari lingkungannya. Menurut Yusi Riksa, perkembangan bahasa itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor berikut adalah faktornya adalah yang pertama, kesehatan. Kondisi kesehatan yang kurang baik dapat mempengaruhi kelambanan perkembangan berbahasa anak. Asupan gizi juga mempengaruhi daya kerja otak. Daya kerja otak itu mempengaruhi kemampuan memproses informasi. Selain itu, kesehatan yang buruk juga membuat interaksi antara anak dengan lingkungannya juga terbatas, sehingga perbendaharaan kata anak juga terbatas. Yang kedua yaitu intelijensi. Tingkatan intelektual mempengaruhi perkembangan bahasa. Anak dengan keterbelakangan mental yang paling rendah sangat miskin dengan bahasa. Anak-anak yang kategori intelijensi normal, mereka akan memiliki kemampuan berbahasa secara baik, dan anak-anak dengan kecerdasan dengan tingkat tinggi mampu membaca dan memahami pembicaraan pada usia yang sangat muda. Yang ketiga yaitu status sosial ekonomi. Anak dari keluarga ekonomi menengah ke bawah biasanya mengalami hambatan dalam berbahasa karena akses untuk literasinya, yaitu menghafal huruf sebagai lambang dan bunyi, terbatas. Selain itu, kemampuan belajar serta asupan gizi yang diperoleh itu juga terbatas. Anak-anak ekonomi menengah ke bawah ini cenderung menjadi ilustrasi atau buta huruf atau buta aksara baik Latin maupun Arab. Yang keempat yaitu jenis kelamin. Vokalisasi anak perempuan itu lebih cepat sejak usia 2 tahun. Interaksi yang lebih intens antara anak perempuan dengan orang tua dan teman sebaya juga membuat perbendaharaan kata itu meningkat. Kemudian interaksi di sekolah antara anak laki-laki dengan perempuan itu tanpa membedakan jenis kelamin membuat perkembangan bahasa anak laki-laki atau perempuan berkembang dengan optimal. Yang kelima yaitu hubungan keluarga. Pola asuh keluarga yang demokratis dan autoritatif yang memandang dan menempatkan anak sebagai bagian dari keluarga membuat anak belajar dan memperoleh contoh bagaimana berkomunikasi dengan baik, memiliki kebebasan untuk menyatakan dan mengekspresikan diri, apa yang dipikirkan atau yang dirasakan melalui beragam bahasa itu. Dan terakhir yaitu akses komunikasi, keterbukaan dan dukungan untuk bergaul dengan lingkungan sekitar itu, baik dari keluarga inti, keluarga besar, masyarakat, institusi atau lembaga pendidikan ataupun media komunikasi lainnya itu mendorong kemampuan berbahasa anak berkembang dengan optimal. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan,
saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.